Bab 196 Warisan Petir 2. Hari ke-48. Uji coba Floating Crest generasi ini berakhir secara resmi dan nama Zhao Feng mengguncang seluruh klan. Dia mungkin bukan murid inti, tapi dia pasti salah satu yang paling terkenal. Pada saat yang sama, rumor tentang kesombongan, kelicikan, dan keegoisan menyebar. Ada rumor bahwa banyak murid inti dibodohi olehnya. Namun, itu tidak berakhir di sini. Tetua pertama mengumumkan bahwa dia mengambil Zhao Feng sebagai murid intinya. Berita ini sekali lagi mengguncang seluruh klan, terutama di level tinggi. Elder pertama tanpa diragukan lagi adalah elder yang paling berpengetahuan dan berkuasa. Dengan mempromosikan Zhao Feng kepada murid resminya, itu membuat murid terakhir tidak menyinggung. Karena itu, musuh Zhao Feng waspada dan takut pada saat bersamaan. Hari kedua setelah sidang berakhir, Zhao Feng pergi ke divisi misi klan dan dia mengembalikan batu kristal utama hutang dan dia membeli 3 panah luo. Ketika lelaki tua Zhang melihat Zhao Feng, yang pertama tidak bisa menahan nafas. Keduanya bertaruh apakah Zhao Feng bisa berpartisipasi dalam ujian atau tidak. Zhao Feng tidak hanya berhasil masuk, dia juga menjadi yang pertama dan mengalahkan rekor 10.000 tahun. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat setelah dia membeli panah luo. Anak panah itu berkualitas tinggi dan sebanding dengan senjata mortal kelas menengah. Hanya dengan menggunakannya dengan luo bo, kekuatan penuhnya akan dilepaskan. Zhao Feng dengan ringan menarik tali dan panah hijau tua menembus udara begitu cepat sehingga mata telanjang bahkan tidak bisa melihatnya. Kapan busur luo memiliki atribut es yang kuat? Orang tua Zhang sedikit bingung. Panah saat itu pasti mengandung sejumlah besar rasa dingin. Panah luo kembali secara otomatis. Zhao Feng menganggukkan kepalanya puas dan dia menyerahkan luo bo kepada wakil kepala Zhang. Di busur luo ada teratai biru. Orang tua Zhang mengulurkan tangan dan memegang busurnya. Itu dingin dan bahan pembuatan busur bahkan telah mengalami perubahan. Tidak heran kamu adalah tempat pertama dalam uji coba Floating Crest. Kekuatan busur luo sekarang tidak lebih lemah dari senjata mortal tingkat tinggi. Atribut es bahkan lebih berharga dari beberapa senjata fana kelas tinggi, kata wakil kepala Zhang. Zhao Feng sedikit menyesal. Panah es dalam persidangan semuanya telah digunakan. Mereka memiliki efek penyegelan es saat digunakan dengan busur luo. Tentu saja, dalam hal kekuatan murni, busur luo lebih baik dengan panah luo. Zhao Feng memperkirakan bahwa jika dia menembakkan busur luo dengan seluruh kekuatannya, itu akan menyebabkan ancaman kritis bagi mereka yang berada di langit kelima dari alam naik. Harganya 2 kali lipat kekuatan sejati saat menggunakan busur luo dan panah luo bersama-sama. Alis Zhao Feng berkerut. Semuanya pasti punya kelemahan dan keahliannya sendiri. Zhao Feng bertanya kepada Zhang, lelaki tua itu tentang cara memperbaiki jubah bayangan yin. Jubah bayangan yin adalah barang paling berharga Zhao Feng. Nilainya 10 kali lebih banyak dari senjata spiritual. Senjata spiritual memiliki persyaratan kultivasi dan mereka yang berada di alam ascended bahkan tidak bisa mengendalikannya. Namun, harta kelas warisan dapat tumbuh bersama pengguna. Seberapa langka itu? Zhao Feng telah mengumpulkan sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki jubah bayangan yin tetapi ada beberapa hal yang masih dia butuhkan. Selain itu, ada syarat penting lainnya. Maksudmu pandai besi itu harus menjadi Grandmaster dan berada di alam roh sejati? Orang tua Zhang bertanya. Tepat sekali. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Itu merepotkan. Di 13 klan, bahkan tidak ada Grandmaster Blacksmith. Orang tua Zhang tersenyum pahit. Zhao Feng sangat terkejut. 13 negara bahkan tidak memiliki satupun Grandmaster Blacksmith. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, ada Grandmaster Blacksmith yang disebut Yan Ye di negara naga logam. Namun, di benua utara, Grandmaster Blacksmith memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak mampu mempekerjakannya. Jadi bagaimana bisa klan bulan rusak? Orang tua Zhang menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini bukan sembarang masalah. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Dia tidak berpikir bahwa Grandmaster Blacksmith sangat langka dan berstatus tinggi.
Wakil Kepala Zhang bermaksud bahwa bahkan jika seseorang menggunakan gelar klan bulan rusak untuk mencoba dan mempekerjakannya, yang terakhir mungkin bahkan tidak peduli. 13 negara Cloud berada di antara negara-negara Skyreach dan Metal Dragon. Keduanya adalah eksistensi yang kuat dan faksi di belakang mereka memiliki kekuatan yang ekstrim. Keduanya terlibat dalam perang terus-menerus dan pertarungan akan diselesaikan oleh kekuatan yang mendukung kedua negara. Setelah salah satu dari mereka menang, mereka dapat menyapu 13 negara dengan mudah. Grandmaster Yan Ye berasal dari kekuatan yang mendukung negara naga logam dan dia memiliki koneksi dengan Sekte Yuan Surgawi, salah satu dari 10 kekuatan teratas benua. Yang terakhir adalah salah satu faksi puncak yang dapat menentukan nyawa banyak klan yang lebih kecil hanya dengan satu pemikiran. Petik 2. Ekspresi pria tua Zhang sangat serius. Dia jelas mencoba memperingatkan Zhao Feng. Negara, faksi, 10 kekuatan besar. Zhao Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya. Tampaknya dunia jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Di benua bunga hijau, 10 kekuatan ini memiliki kemampuan untuk memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati. Bahkan agama setan bulan merah dikalahkan oleh 10 kekuatan besar. Tenang, Guru, kami belum sampai di sana. Disciple percaya bahwa selama ada keuntungan yang cukup, bahkan Grandmaster Blacksmith akan meninggalkan martabatnya. Zhao Feng sangat percaya diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua Zhang, Zhao Feng pergi menemui lelaki tua Guan. Keduanya telah merawatnya dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Zhao Feng. Setelah keluar dari persidangan, Zhao Feng memiliki sejumlah sumber daya yang dia berikan kepada kedua guru tersebut. Zhao Feng pergi menemui murid-murid luar dan tidak ada yang berani bernapas dengan keras ketika mereka melihat Zhao Feng. Hanya saja nama Zhao Feng terlalu terkenal saat ini. Rupanya, bahkan murid inti telah hancur di bawah kakinya. Zhao Feng datang ke sini untuk melihat Yang King San dan Nan Gongfan. Saudara Zhao, saya tidak percaya Anda telah mencapai kedudukan setinggi itu. Pertama dalam uji coba dan murid penatua pertama. Petik 2. Melihat Zhao Feng, Yang King San dan Nan Gongfan sama-sama bersemangat. Jelas sekali bahwa mereka telah mendengar tentang tindakan Zhao Feng. Yang terakhir tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah ada yang mengganggumu?" Petik 2. Enggak, berani-beraninya mereka. Petik 2. Bahkan murid batin takut dengan nama Anda. Siapa yang berani menyinggung kita? Petik 2. Zhao Feng mengerti bahwa keduanya memiliki kehidupan yang cukup baik sebagai murid luar dan mereka berdua telah mencapai 20 murid luar teratas, dengan Yang King San hampir menerobos ke alam naik. Sebelum dia pergi, Zhao Feng memberi 2 ikat pil spiritual yang dengan mudah memungkinkan mereka mencapai alam naik. Sekitar 1 atau 2 hari kemudian, Zhao Feng mengurus semua hal yang merepotkan. Sebagian besar kompensasi oleh klan telah ditukar. Ada banyak jenis kompensasi. 1. Dengan mengkompensasi batu kristal primal. Zhao Feng memiliki 8.000 batu kristal primal kelas rendah, yang setara dengan 800.000 batu kristal primal di bawah standar. Meskipun ini adalah jumlah yang besar, itu tidak cukup jika dibandingkan dengan senjata spiritual dan keterampilan tingkat spiritual. Kedua, kompensasi berdasarkan sumber daya. Zhao Feng memiliki kemampuan untuk mengambil sumber daya sebanyak wakil kepala. Tunjangan bulanan yang dia dapatkan lebih dari sekedar biaya tabungan beberapa tahun oleh murid biasa. 3. Hak untuk memasuki Hollow Building kapanpun dia mau dan untuk menelusuri skill mortal tingkat puncak. Ada total 10 kompensasi dan salah satunya bahkan memberi Zhao Feng bangunannya sendiri. Yang terakhir tidak bisa berkata-kata, sekarang bukan waktunya untuk menjadi tinggi hati dan santai. Dia tetap di kamarnya. Untuk beberapa waktu, Zhao Feng sangat rendah hati dan dia tidak melihat siapapun. Di kedalaman pikirannya, 3 bangunan berlapis yang mewakili warisan petir muncul. Zhao Feng mulai mencoba dan mendapatkan pemahaman penuh dari lantai pertama warisan petir, meskipun itu sedikit. Dengan warisan yang begitu kuat, dia tidak membutuhkan yang lain. Pertama, dia harus menyempurnakan palem angin petir dan ini akan menjadi keterampilan untuk membangun. Selama beberapa hari, pemandangan petir muncul di benak Zhao Feng. Dari percikan kecil hingga badai yang menggelegar. Warisan petir memiliki kilat di dalamnya, dan dengan kemampuan pemahaman Zhao Feng, dia hanya bisa mempelajari ujung-ujungnya. Beruntung bahwa tujuannya saat ini adalah untuk menyempurnakan telapak angin petir dan menjadikan yang terakhir jalan untuk memahami warisan petir. Beberapa hari kemudian,
Petir angin petir Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat keempat. Itu masih level keempat, tapi kekuatannya 2 kali lipat dari sebelumnya. The Lightning Inheritance memang warisan terbaik dari Floating Crest Palace. Setelah saya mengubah Lightning Wind Palm, bahaya yang terlibat telah berkurang sementara kekuatannya meningkat. Itu bahkan lebih baik daripada banyak skill mortal tingkat tinggi. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Dengan warisan petir, keterampilan apapun di bawah tingkat spiritual tidak akan berguna baginya. Paling banter, mereka akan digunakan sebagai pendukung. Dalam rentang waktu 10 hari, Zhao Feng telah berhasil memahami sedikit lightning dan dia mampu menggabungkannya ke dalam keterampilan gerakannya. Setelah digabungkan, kecepatan ledakan Zhao Feng secepat kilat dan dia penuh kelincahan saat digunakan dengan gambar ikan ilusi miliknya. Gerakan saya bisa dianggap sempurna. Zhao Feng sangat senang. Setelah itu, Zhao Feng bahkan menggabungkan lightning ke dalam kekuatan sejati angin surgawi, yang membuat kekuatan sejati mengandung percikan petir, meningkatkan kecepatan dan kerusakannya. Dengan lightning sebagai fondasinya, keterampilan Zhao Feng semuanya telah ditingkatkan. Zhao Feng pergi ke kultivasi terpencil. Dia sudah mencapai puncak langit ketiga dalam persidangan dan dia sudah dianggap menengah atas di murid batin. Namun, Zhao Feng tahu bahwa ini bukan apa-apa di partai 3 klan. Zhao Feng sekarang memiliki kendali atas sejumlah besar sumber daya, pil dan batu kristal utama. Tidak ada yang tidak dia miliki. 5 hari kemudian, Zhao Feng menerobos ke langit keempat dari alam naik dan aura menyebabkan energi di dekatnya berfluktuasi. Lin Fan, Yun Mengxiang, dan rekannya. Di dekatnya semua tercengang. Saudara Zhao memang selangkah lebih cepat dariku. Lin Fan, yang juga mencoba mencapai langit keempat, tidak bisa tidak tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab 197 Murid Inti Menantang 1. Langit keempat sangat berbeda dari yang ketiga. Zhao Feng merasa bahwa indera dengan energi di sekitarnya menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak bisa langsung menyerap energinya, dia masih bisa menerimanya dengan berkultivasi. Ketika seseorang mencapai level ini, itu dikenal sebagai Xiantian. Ketika seniman bela diri mencapai alam naik, mereka berjuang untuk perubahan yang lebih besar dan Dao. Zhao Feng mulai mengerti, seniman bela diri hanyalah salah satu gelar untuk pembudidaya. Ada orang lain seperti pelindung mayat darah, yang telah menempa dirinya menjadi makhluk seperti mayat. Ini adalah Corpse Dao, sosok berkerudung di Cloud Forest, yang telah mengendalikan pasukan binatang untuk menyerang kota provinsi Guanjun, juga merupakan keturunan misterius. Di dunia ini, ada berbagai macam teknik dan keterampilan kultivasi. Seniman bela diri adalah yang paling normal dan termudah untuk menjadi, tetapi pada saat yang sama, mereka adalah yang paling padat. Setelah mencapai langit keempat dari alam naik, Zhao Feng berkultivasi selama 2 hari lagi untuk mengkonsolidasikan wilayahnya dan mengatur keterampilan dalam dimensi mata kirinya. Ini termasuk keterampilan mortal tingkat puncak dan bahkan keterampilan tingkat spiritual. Zhao Feng hanya melihat mereka untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Studi skill intinya masih Lightning Inheritance. Warisan berisi segalanya, serangan, pertahanan, gerakan, dan teknik rahasia. Karena itu, Zhao Feng tidak perlu melatih keterampilan lain. 2 hari kemudian, Zhao Feng menghela napas dan dia meninggalkan gedungnya. Tepat pada saat ini, dia merasakan energi berfluktuasi di dekatnya. Lin Fan juga menerobos. Zhao Feng melirik ke arah tertentu. Setelah mencapai langit keempat alam naik, indranya jauh lebih tajam. Begitu Lin Fan menerobos, banyak murid batin datang dan memberi selamat kepadanya. Ini termasuk Putri Yun Mengxiang, Suren, Xiao Sun dan rekannya. Setelah murid dalam mencapai langit keempat, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Lin Fan telah tinggal di klan cukup lama dan dia memiliki cukup banyak teman yang datang untuk memberi selamat padanya. Zhao Feng tertawa dan masuk ke gedung Lin Fan. Di dalam ruang tunggu, "Selamat, Saudara Lin karena telah mencapai langit keempat. Sepertinya menjadi murid inti tidak jauh lagi sekarang." Petik 2. Saudara Lin memang seekor naga di antara manusia. Saat kamu terbang, jangan lupakan kami. Petik 2. Sebanyak 10 murid batin berkata dengan hormat dan tersanjung. Di antara kerumunan, Yun Mengxiang, Xiao Sun dan Suren memiliki ekspresi yang kompleks. Yun Mengxiang dan Xiao Sun sebelumnya tidak menaruh perhatian pada Lin Fan karena bakat yang terakhir hanya rata-rata.
Namun, setelah percobaan ini, dia telah berubah dari seekor ikan mas menjadi naga dan melangkah ke kelas murid top. Lin Fan tidak berdaya saat dia menyapa para penyanjung ini. Dia baru saja mencapai langit keempat dan dia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi orang-orang ini telah datang langsung dan memberi selamat kepadanya. Ketika saudara Zhao menerobos, kenapa kalian tidak memberi selamat padanya? Lin Fan tertawa dingin di dalam hatinya. Zhao Feng telah mencapai langit keempat 2 hari lebih awal darinya, tetapi tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan kepala murid yang Gan datang sekilas lalu pergi. Zhao Feng adalah makhluk yang membawa bencana kemanapun dia pergi. Dia sudah gila karena melatih Lightning Wind Palm dan dia bahkan menipu beberapa murid inti. Dia telah mempermalukan murid inti ini di divisi tengah di depan penatua regulasi. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Di antara murid inti, dia meminta Yang Gan mendukungnya. Di seluruh klan, penatua pertama adalah Tuan Zhao Feng. Berpikir tentang Zhao Feng, Lin Fan memiliki perasaan syukur, rasa hormat, keingintahuan yang kompleks. Kakak Lin, suara yang akrab terdengar dari seberang ruang tunggu. Orang lain datang untuk memberi selamat kepada Lin Fan. Pada awalnya, banyak yang tidak peduli siapa itu, tetapi ketika mereka melihat sosok itu, hati mereka menegang. Itu adalah pemuda bermata satu dengan udara biru, yang membuat gelombang keterkejutan saat dia memasuki ruangan. Ekspresi Yun Mengxiang dan Xiao Sun berubah secara dramatis. Saudara Zhao, Lin Fan segera pergi untuk menyapa pendatang itu dengan gembira. Suasana seketika menjadi tegang saat ekspresi semua orang berubah. Murid batin ini semua menjadi berhati-hati dan mereka segera menyapa Zhao Feng dengan senyuman. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menyapa beberapa orang yang akrab dengan sederhana. Ini mengejutkan semua murid lain yang hadir. Saudara Zhao mungkin terlihat menakutkan, tetapi sikapnya tidak seburuk rumor. Mereka merasa dimanjakan hanya oleh Zhao Feng yang mengangguk kembali pada mereka. Dalam desas-desus, dia adalah orang yang brutal dan dia telah mengusir beberapa murid inti karena dia merasa seperti itu. Saudara Zhao hebat dalam persidangan. Siapapun yang terlihat di matanya telah disingkirkan. Tidak ada yang bisa bersaing dengan saudara Zhao di uji coba puncak terapung. Murid batin ini mulai menyanjung Zhao Feng dan banyak yang bahkan memberi isyarat bahwa mereka bersedia menjadi anteknya. Jika seseorang bertanya siapa yang tidak paling menyinggung, itu pasti Zhao Feng. Jika seseorang mengikuti Zhao Feng, bukankah itu berarti mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan? Zhao Feng memiliki ekspresi yang aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk mengambil bawahan. Saudara Zhao, Anda telah mencapai langit keempat dan telah mengkonsolidasikan fondasi Anda. Apakah Anda akan menantang murid inti? Lin Fan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Murid inti yang menantang? Ekspresi beberapa murid batin hadir tegang. Murid inti secara keseluruhan lebih tinggi dari murid dalam, sama seperti bagaimana murid dalam lebih tinggi dari murid luar. Tanpa kamu minta, aku hampir lupa tentang itu. Zhao Feng menggosok kepalanya. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah berjanji kepada penatua pertama untuk mencapai 5 besar murid inti dan memasuki partai 3 klan. Hanya dengan mencapai 5 besar, penatua pertama diizinkan untuk menominasikan Zhao Feng untuk memasuki pesta 3 klan. Ini adalah persyaratan terendah. Mereka akan mewakili seluruh klan bulan rusak di pesta 3 klan. Mendengar bahwa Zhao Feng benar-benar akan menantang murid inti, para murid batin saat ini sangat bersemangat. Peringkat murid inti telah berubah drastis selama beberapa waktu. Secara keseluruhan, ini karena uji coba Floating Crest. Mereka yang berpartisipasi telah meningkat pesat dalam kultivasi. Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen dan Ran Xiaoyuan telah membalik peringkat seluruh murid inti. Yang Gan adalah yang pertama, murid kepala. Bei Moi mencapai tempat murid inti kedua. Quan Chen dan Ran Xiaoyuan masing-masing telah mencapai tempat kelima dan keenam. Semua murid batin tercengang oleh ini. Mendengar berita ini, Zhao Feng tidak bisa menahan lidahnya. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah kupu-kupu yang menciptakan angin. Jika bukan karena dia, tidak semua orang akan melewati tahap kedua. Jika bukan karena dia, pulau batas langit tidak akan berubah menjadi pulau es. Itu benar, persaingan tidak pernah seketat ini sebelumnya di antara murid-murid batin. Lin Fan menghela nafas. Sampai sekarang, para murid yang telah berpartisipasi dalam persidangan seharusnya sudah mendapatkan peringkat mereka dan murid inti seharusnya sudah diputuskan. Namun, banyak yang menyadari bahwa peringkat murid inti masih jauh dari selesai.
Ini karena makhluk gila masih belum bergerak. Orang itu adalah Zhao Feng. Tempat pertama dalam persidangan, orang yang memecahkan rekor 10.000 tahun. Dia masih belum bergerak, tapi sekarang, yang terakhir berdiri di depan mereka dan dia akan menantang murid inti. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Akankah peringkat berubah lagi? Tapi ada beberapa yang tidak percaya. Mereka percaya bahwa Zhao Feng menjadi yang pertama dalam persidangan semua karena keberuntungan. Selanjutnya, Zhao Feng tidak menerima warisan dan oleh karena itu, dia tidak memiliki kekuatan atau pengalaman dibandingkan dengan murid inti yang lebih tua. Saudara Zhao, dari luar terdengar suara penuh dominasi. Dengan suara itu datang gelombang aura yang kuat. Murid batin di dalam semua memiliki perasaan bahwa mereka tidak bisa bernapas. Setelah mereka melihat siapa yang datang, mereka tercengang. Yang Gan menjadi murid kepala Yang Gan, tanpa diragukan lagi, adalah pemimpin generasi muda. Semua orang merasa dimanjakan dengan penampilan Yang Gan, kepala murid dan murid dari tetua pertama. Namun, tidak ada yang mengira Yang Gan akan datang ke sini untuk menemui mereka atau memberi selamat kepada Lin Fan. Ini karena mereka tidak memiliki kemampuan dan hak baginya untuk melakukannya. Saudara Yang, Zhao Feng keluar dari ruang tunggu. Saudara Zhao, guru mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda untuk memasukkan 5 murid inti teratas secepat mungkin. Yang Gan segera memberitahu Zhao Feng alasan mengapa dia datang. Dalam keadaan normal, Yang Gan nyaris tidak datang untuk menemukan Zhao Feng. Meskipun keduanya adalah murid penatua pertama, hubungan mereka tidak baik atau buruk. Yang Gan bertujuan untuk kesempurnaan dan bahkan jika dia tidak menyukai Zhao Feng, dia masih akan melindungi Zhao Feng karena keduanya memiliki guru yang sama. Namun, adik laki-lakinya ini telah melebihi harapannya sekali lagi. Ini khususnya terjadi dalam uji coba puncak mengambang. Zhao Feng datang lebih dulu, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan bahkan sedikit cemburu. Saya berharap saudara yang dapat memberitahu guru bahwa saya telah mencapai 5 murid inti teratas dan bahwa dia tidak perlu khawatir. Zhao Feng tersenyum dan berkata, dia mengerti bahwa guru sedang mempersiapkan untuk menominasikannya untuk partai 3 klan, tetapi dia telah melupakan semuanya. Mendengar ini, alis Yang Gan berkerut. Dari mana kepercayaan Zhao Feng berasal? Dia bahkan belum bergerak dan dia ingin memberitahu guru bahwa dia sudah berhasil. Bukankah ini berarti dia berbohong kepada guru? Tidak mungkin, saya akan memberitahu guru bahwa kesombongan saudara Zhao perlu diperbaiki. Tenang, aku akan memberitahu guru, persis apa yang kamu katakan. Yang Gan tertawa, lalu berbalik dan pergi. Inilah yang ingin dia lakukan dan memang melakukannya. Sialan, Yang Gan ini bahkan tidak menatapku. Tidak, saya harus masuk 5 besar sebelum dia bertemu guru. Ekspresi Zhao Feng menegang. Dengungan petir terdengar sebagai bayangan Zhao Feng tertinggal. Keterampilan gerakan macam apa ini? Semua orang yang hadir menarik napas dingin. Bab 198 Murid Inti yang Menantang 2. Klan Bulan Rusak. Di dalam taman yang indah, seorang pemuda tanpa ekspresi sedang berdebat dengan 2 pemuda. Pada titik ini, lampu berkelebat di udara dan semburan energi yang tersisa mampu menghancurkan logam. Pemuda tanpa ekspresi mampu melawan 2 orang pada saat bersamaan tanpa kalah. Lapisan air biru tua mengelilinginya, yang mengandung tekanan besar di dalamnya. Hanya dengan berdiri di sampingnya dapat menyebabkan pembudidaya normal di alam naik batuk darah. Petik 2. Warisan air gelap bukanlah salah satu warisan terkuat dari istana puncak terapung. Haiyun guru duduk di atas batu terdekat dan berkata dengan pujian. Pemuda tanpa ekspresi adalah Bei Moi dan 2 lainnya adalah Quan Chen dan Yuan Zi, keduanya murid dari Haiyun Master. Quan Chen berada di puncak langit keempat dan murid inti kelima. Yuan Zi berada di langit kelima dan peringkat ketiga dari murid inti. Saat ini, keduanya tidak bisa mengalahkan Bei Moi termuda, bahkan jika mereka bekerja sama. Yang terakhir telah mencapai puncak langit keempat dan dia mampu memaksa 2 saudara seniornya kembali. Quan Chen dan Yuan Zi terkejut. Sejak Bei Moi keluar dari uji coba puncak terapung, dia meningkat pesat. Kekuatan dari 2 tim yang bekerja sama dapat dengan mudah mencincang seorang kultivator normal di langit keempat menjadi beberapa bagian, tetapi itu bahkan tidak dapat menghancurkan pertahanan Bei Moi. Itu seperti ada pusaran air tak berdasar di sekitar Bei Moi, yang membuat setiap serangan terasa seperti tenggelam ke lautan.
Pembuka gunung air surgawi. Beimoy melambaikan tangannya dan riak air biru tua tiba-tiba mengembang dan dengan jiang mengirim dua lainnya kembali. Yuanzi dipaksa mundur puluhan langkah sebelum dia mendapatkan kembali ketenangannya. Quan Chen didorong mundur lebih jauh dan dia hampir memuntahkan darah. Murid inti ketiga dan murid inti kelima bersama-sama tidak bisa mengalahkan Beimoy. Baik, Moyer, kamu telah meningkat pesat. Dalam 2 tahun, tidak ada generasi muda yang bisa bersaing melawan Anda. Hai Yun Master memuji. Yuanzi dan Quan Chen berdiri di samping dengan ekspresi terkejut. Yang terakhir ini penuh dengan kebencian dan ketidakberdayaan. Beimoy hanya sekuat ini karena dia telah menerima warisan. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan membenci Zhao Feng. Jika bukan karena yang terakhir, mungkin dia juga bisa menerima warisan. Moyer, jangan tunjukkan pandanganmu hanya pada klan bulan rusak. Di pesta 3 klan dalam waktu setengah bulan, Anda dapat memamerkan keahlian Anda. Pada saat itu, Anda akan memberi saya wajah. Hai Yun Guru tersenyum dan berkata. Quan Chen dan Yuanzi saling memandang dengan hati yang berkedut. Dengan kekuatan Beimoy, dia dengan mudah dapat berpartisipasi dalam partai 3 klan. Namun, bagi mereka itu akan sulit. Lebih tua, sesuatu menyebabkan masalah di luar. Seorang pelayan berlari masuk. Quan Chen berseru, siapa yang berani menimbulkan masalah di sini? Itu adalah murid dari tetua pertama, Zhao Feng. Dia memimpin sekelompok orang dan mencari Brother Quan dan mengejar ke sini. Pelayan itu berkata dengan panik. Yuanzi tertawa, Brother Quan, sepertinya Zhao Feng menemukan masalah untukmu. Tidak peduli seberapa sombongnya Zhao Feng, dia tetaplah seorang murid. Beraninya dia menimbulkan masalah bagi seorang tetua? Bajingan ini pasti ingin menantang posisi murid inti saya. Ekspresi Quan Chen redup, tetapi hatinya pada kenyataannya dia sangat waspada. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Zhao Feng. Apa yang terjadi? Hai Yun Guru berbicara. Saya mendengar bahwa Zhao Feng ingin menantang murid inti. Dia pertama kali pergi mencari Brother Quan, tetapi Brother Quan tidak ada di rumah. Dia kemudian pergi mencari Brother Yuan dan dia tidak melihat siapapun juga. Setelah itu, dia pergi mencari Brother B. Baik, saya mengerti. Dia kemudian tiba di tempatku. Hai Yun Guru berkata dalam-dalam. Memang, Elder. Pelayan itu gemetar. Pada saat ini suasana di taman sedang tegang. Ekspresi ketiga murid Hai Yun Master jelek. Zhao Feng pasti memilih murid-murid Hai Yun Master. Apakah dia mengira mereka lemah? Wajah Quan Chen dipenuhi dengan amarah, tetapi pada kenyataannya dia sangat gembira. Jika hanya dia sendiri, dia mungkin tidak bisa mengalahkan bajingan itu. Tapi dengan mereka bertiga, HMPH, Zhao Feng, Anda benar-benar tidak beruntung hari ini. Kalian bertiga bisa pergi, tapi jangan kehilangan muka. Hai Yun Master melambaikan tangannya. Meskipun dia merasa jijik pada kenyataan bahwa Zhao Feng dengan sengaja memilih murid-muridnya, dia berada di alam roh sejati dan dia jelas tidak akan mengganggu generasi muda. Selanjutnya, di belakang Zhao Feng berdiri tetua pertama. Baik dia dan penatua pertama tidak akan dengan mudah mengganggu persaingan antar murid. Pergilah, ayo pergi. Ketiganya menyerbu keluar dari tempat tuan mereka. Yuanzi merasa aneh di dalam hatinya. Keduanya tampak seperti mereka membenci Zhao Feng. Di luar gedung itu memang sekelompok orang dan pemimpinnya adalah Zhao Feng. Jadi kalian bersembunyi di sini, Zhao Feng berkata dalam realisasi. Setelah dia keluar dari kultivasi terpencil, dia jelas akan menantang murid-murid Hai Yun Master terlebih dahulu. Tapi yang aneh adalah Quan Chen, Yuanzi dan Beimoy tidak ada di rumah. Setelah berkeliling dan bertanya, dia menemukan bahwa ketiganya menyembunyikan tempat Hai Yun Master. Apa maksudmu dengan bersembunyi? Quan Chen dan 2 orang lainnya merasa jijik dan marah. Ketiganya telah dipanggil oleh tuan mereka untuk berdebat satu sama lain. Mereka yang tidak mengetahui hal ini mungkin mengira bahwa mereka takut pada Zhao Feng. Pertarungan, Zhao Feng berkata dan berbalik menuju panggung pertempuran. Dia tidak khawatir mereka tidak akan mengikuti. Mereka sudah berada di depan gedung tetua, mustahil bagi mereka untuk tidak bertarung. Segera, divisi tengah, panggung yang menantang. Ini dibuat hanya untuk murid-murid batin untuk berdebat satu sama lain. Zhao Feng jatuh ke udara dan dia mendarat di atas panggung. Pada saat ini, sudah ada 2 murid batin yang bertarung. Ketika keduanya melihat pemuda berambut biru bermata satu yang mengeluarkan aura langit keempat, mereka ketakutan saat turun dari panggung.
Beberapa aura lain di langit keempat atau lebih tinggi mendarat. Quan Chen dan dua lainnya saling memandang dan mereka sepertinya memutuskan siapa yang akan bertarung lebih dulu. Quan Chen sedikit takut dan dia tidak mencalonkan dirinya sendiri. Bagaimana kalau kalian bertiga datang sekaligus? Zhao Feng mengejek. Bei Moi dan Quan Chen berseru pada saat bersamaan. Tentu saja, Zhao Feng sebenarnya tidak ingin melawan ketiganya sekaligus. Dia tidak sombong dan bahkan jika dia mau, ketiganya tidak akan. Saudara Quan, kamu naik dulu dan uji kekuatannya. Yuan Zi memerintahkan. Meskipun Quan Chen tidak mau, dia tetap setuju. Di atas panggung, Zhao Feng menghadapi Quan Chen. Sudah ada banyak murid batin yang datang setelah mendengar apa yang sedang terjadi. Kedua pasang mata itu memiliki emosi yang kompleks. Ini khususnya terjadi pada Quan Chen. Dulu ketika dia pergi ke istana Guanjun, seberapa dominan dia? Pada saat itu, dia bahkan tidak memandang Zhao Feng secara langsung. Dia bahkan tidak ingat Zhao Feng. Sekarang, kepala Quan Chen kesemutan dan dia memiliki kewaspadaan dan ketakutan dalam dirinya. Bukan karena Zhao Feng dan Quan Chen belum pernah bertengkar sebelumnya. Mereka telah melakukannya dalam persidangan, tetapi pada akhirnya, Quan Chen telah tertipu. Zeze, saudara Quan Chen, apakah Anda ingin saya bersikap lunak terhadap Anda? Seberapa tajam mata Zhao Feng? Dia telah menangkap tanda mundur di mata Quan Chen. Yang terakhir bahkan tidak memiliki niat bertarung yang sebenarnya. Diam, ini bukan pertarungan dengan lidah kita. Quan Chen berseru. Dia menghunus pedangnya dan mengiris Zhao Feng. Tanda dibuat di atas batu hitam di lantai panggung. Batu ini bahkan lebih keras dari senjata mortal kelas rendah. Serangan yang sangat kuat, murid-murid di bawah mendecakkan lidah mereka. Senjata yang dipegang Quan Chen saat ini adalah kelas menengah dan dia sendiri telah melatih keterampilan tingkat tinggi. Dulu ketika dia melawan Bei Moi, dia tidak menggunakan senjata. Hehehe, apa kamu yakin aku bisa menang hanya dengan menggunakan lidahku? Zhao Feng tertawa ringan. Sosoknya langsung menghilang dan dia menghindari serangan itu. Jangan sombong. Jika Anda memiliki keterampilan, jangan gunakan tangan Anda. Quan Chen berseru. Tentu, aku akan menunjukkannya padamu. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia membuka mulutnya dan serangan suara energi mental yang tak terlihat ditembakkan ke arah Quan Chen. Di mana serangan suara energi mental pergi, ada suara guntur. Itu seperti Quan Chen telah disambar petir. Sosoknya bergetar dan darahnya mendidih. Tindakan itu hampir membuatnya muntah darah. Serangan suara energi mental Zhao Feng menembus langsung ke jiwa dan akan menggunakan getaran tinggi untuk mengejutkan tubuh. Setelah menerima warisan petir, Zhao Feng akan menggunakan ini sebagai dasar untuk segalanya. Bahkan serangan suara energi mental ini mengandung senandung guntur. Selanjutnya, Quan Chen tidak berkemauan keras, dia jauh lebih lemah dari Bei Moi dan Lin Fan. Oleh karena itu, hanya putaran pertama dari serangan suara energi mental yang menyebabkan Quan Chen tersandung dan hampir memuntahkan darah. Quan Chen segera meludahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Energi mental awalnya adalah kelemahannya dan sekarang, serangan suara Zhao Feng jauh lebih kuat daripada di persidangan, terutama setelah bergabung dengan sedikit warisan petir. Bagaimana ini mungkin? Saudara Zhao bahkan tidak menggerakkan tangannya. Hanya mulutnya saja yang membuat Quan Chen batuk darah. Petik 2. Penonton tercengang. Brother Quan, gunakan kekuatan sejati Anda untuk melindungi telinga Anda dan bagian lemah lainnya. Yuan Zi bertanya. Dia tahu bahwa serangan suara energi mental Zhao Feng menggunakan suara untuk menyerang. Karena kemauannya yang lemah, bahkan jika dia menggunakan kekuatan sejatinya sebagai perlindungan, itu hanya akan memblokir 10 hingga 20% kerusakan. Zhao Feng berkata, dari serangan suara energi mental, itu adalah energi mental yang sulit untuk dilawan. Itu membuat orang panik dan dalam situasi itu, bagaimana mereka bisa bertahan sepenuhnya? Jika itu adalah seseorang dengan kemauan keras dan kultivasi tinggi, efek serangan suara energi mental Zhao Feng akan berkurang kekuatannya setidaknya setengahnya. Sayangnya, Quan Chen tidak. Sebaliknya, dia menjadi lebih takut pada Zhao Feng. Boy. Zhao Feng meludahkan beberapa serangan lagi. Darah mengalir dari telinga dan hidung Quan Chen saat dia pingsan. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia berpikir bahwa dia memang berbakat di jalur energi mental. Tetapi bahkan uji coba Floating Crest tidak memiliki warisan yang cocok untuknya.
Warisan petir hanyalah pilihan terbaik kedua yang tersedia untuknya. Bab 199 bentrokan pertama. Melihat Zhao Feng membuka mulutnya dan Quan Chen jatuh ke tanah dengan celepuk, kerumunan di sekitar panggung terkejut. Banyak orang menarik napas dingin. Pada saat ini, Zhao Feng tidak hanya menunjukkan kekuatan besar, dia juga membawa misteri. Terlalu menakutkan. Tanpa menggunakan tangannya, dia mengalahkan Brother Quan. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Saudara Quan berada di peringkat kelima dari murid inti. Petik 2. Murid batin penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa semuanya adalah tindakan. Ini adalah kekuatan Brother Zhao? Jantung Lin Fan berdetak kencang. Yun Mengxiang dan Xiao Sun di samping sama-sama seperti ayam kayu. Hanya setengah tahun yang lalu, mereka telah memasuki klan bulan rusak bersama dan sekarang Zhao Feng telah mencapai titik seperti itu. Putri Yun Mengxiang sangat menyesal. Sejak Zhao Feng memilih jalur seni bela diri dan telapak angin petir, dia menyerah pada Zhao Feng. Tetapi hanya dalam waktu beberapa bulan, yang terakhir telah menjadi murid penatua pertama dan dia memecahkan rekor 10.000 tahun. Setelah mengalahkan Quan Chen, Zhao Feng sekarang berada di peringkat 5 di peringkat murid inti. Dia telah mencapai tujuan aslinya, tetapi dengan Yuan Zi dan Bei Moi di sini, pertarungan tidak akan berakhir di sini. Lanjut, suara Zhao Feng terdengar saat dia mulai merencanakan. Pada saat ini, Yuan Zi telah mengirimkan kekuatan sejatinya ke seluruh tubuh Quan Chen dan dia memastikan yang terakhir tidak memiliki masalah. Bei Moi hendak naik. Aku akan pergi dulu. Yuan Zi menghentikan Bei Moi. Dia memperkirakan bahwa kekuatan Zhao Feng setidaknya berada pada level Bei Moi yang sama, tetapi dia jauh lebih aneh jadi dia harus mengujinya terlebih dahulu. Rencananya ini tidak termasuk bagaimana dia akan dipermalukan, itu untuk kebaikan yang lebih besar. Karena Bei Moi adalah yang terkuat, dia harus dibiarkan sampai yang terakhir, jadi ada peluang lebih tinggi untuk menang. Di atas panggung, Zhao Feng menghadapi Yuan Zi. Yang terakhir telah mencapai langit kelima dari alam naik dan dia dengan mudah melampaui Quan Chen dalam hal kekuatan dan kecerdasan. Setelah dia naik, dia tidak melakukan gerakan gegabah. Zhao Feng membuka mulutnya dan aliran suara melesat ke arah Yuan Zi. Yuan Zi tertawa dingin dan seketika, dia membentuk lapisan kekuatan sejati di sekitar telinganya. Pada saat yang sama, keinginannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Quan Chen. Karena kultivasinya juga lebih tinggi, serangan suara Zhao Feng hanya menghabiskan 20 hingga 30% daya yang tersisa, yang hampir tidak berpengaruh. Zhao Feng sama sekali tidak terkejut, dia hanya menguji. Harta terbesarnya adalah energi mental, tetapi dia tidak memiliki keterampilan atau warisan apapun tentangnya. Langkah santai surga, sosok Yuan Zi tampak lamban saat dia bergerak, tapi dia sepertinya memperlambat segalanya di sekitarnya. Sosok Zhao Feng melintas di udara dan dia jelas lebih cepat dari Yuan Zi. Tapi yang terakhir memperlambat segalanya di sekitarnya dan karena itu, dia tidak takut. Telapak angin petir, Zhao Feng segera menggunakan keahliannya yang paling kuat dan mengirimkan desis kilat yang dibungkus dalam angin puyuh ke arah Yuan Zi. Dengan boom, kedua gerakan itu bentrok bersama. Sosok Yuan Zi menegang dan ekspresinya sedikit berubah saat dia dipaksa mundur. Ketika dia bentrok dengan Zhao Feng, perasaan mati rasa menyapu dirinya. Selain itu, kekuatan tapak angin petir Zhao Feng lebih kuat dari yang dibayangkan. Setiap kali keduanya bentrok, Yuan Zi akan merasa mati rasa dan kekuatan kacau akan mendidih darahnya. Jika itu adalah Quan Chen, bukan dia mungkin bahkan tidak akan bisa menerima 1 atau 2 pukulan. Di bawah, ekspresi Bei Moi sedikit serius. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Naga mengamuk angin petir. Zhao Feng mengulurkan telapak tangannya dan angin hijau yang terjalin dengan petir membentuk seekor naga. Di tengah guntur, telapak tangan mendorong ke depan. Tubuh Yuan Zi menegang dan dia tidak dapat menghindar, yang berarti bahwa dia harus mengedarkan semua kekuatan aslinya dan menerima pukulan langsung. Yuan Ripple yang mengejutkan. Bola cahaya yang terbentuk dari kekuatan sejati muncul di telapak tangan Yuan Zi yang meledak dan bertabrakan dengan naga petir yang menakutkan. Boom! Sosok keduanya langsung diselimuti gelombang debu dan keduanya tidak dapat diidentifikasi. Salah satu sosok itu diam seperti gunung dan rambut birunya tertiup angin. Sosok lainnya, bagaimanapun, didorong mundur.
Bagaimana dia bisa sekuat ini? Kekuatan ini cukup untuk membunuh seorang kultivator normal di langit kelima. Petik 2. Bekas luka bakar tertinggal di sekujur tubuh Yuanzi. Sosok secepat kilat tiba-tiba mendekati Yuanzi di bawah cakupan petir yang tersisa. Jenis keterampilan kecepatan apa itu? Bagaimana bisa begitu cepat? Hati Yuanzi bergetar, tetapi tidak ada cukup waktu untuk menghindar dan dia dikirim terbang oleh Zhao Feng dengan satu tangan. Yuanzi memuntahkan seteguk darah di udara dan dia terbang dari panggung. Dalam 10 gerakan, Yuanzi, yang berada di langit kelima dari alam Ascendet, telah dikalahkan. Para penonton kembali berdiskusi. Bukan hanya para murid yang menonton, ada juga anggota klan lainnya. Lanjut, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Untuk mengalahkan Yuanzi secepat ini, dia telah menggunakan 90% lebih dari kekuatannya, kecuali mata kirinya dan kekuatan garis keturunan. Setelah mengalahkan Yuanzi, peringkat Zhao Feng sekarang berada di urutan ketiga di antara murid inti. Kekuatan yang sangat menghancurkan. Kapan Lightning Wind Palm menjadi begitu kuat? Bahkan saya tergoda untuk mempelajarinya. Petik 2. Apakah Zhao Feng akan mengalahkan semua murid Haiyun Master? Kerumunan itu berdiskusi. Di antara penonton termasuk Wakil Kepala Divisi Tengali. Wakil Kepala, kapan kekuatan Lightning Wind Palm menjadi begitu kuat? Seorang diakon berseru. Telapak angin petir itu jelas telah disempurnakan dan maksud dari petir itu lebih murni. Tidak heran penatua pertama mengambil Zhao Feng sebagai murid inti. Pasti alasan itu. Petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata Wakil Kepala Li. Pantas, jika bukan karena ini, penatua pertama tidak akan menerima murid inti lain yang melatih palem angin petir. Diakon menyadari, sepertinya pemahaman Zhao Feng tidak hanya kuat karena dia mampu meningkatkan dan menyempurnakan palem angin petir saat ini. Mungkinkah ini terkait dengan persidangan? Wakil Kepala Li bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, hanya tersisa Zhao Feng di atas panggung. Kamu istirahat dulu dan kita akan melakukan pertarungan yang adil. Bei Moi berkata tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa Zhao Feng pasti telah mengeluarkan sedikit energi untuk mengalahkan Yuanzi dan Quan Chen. Zhao Feng mengerti bahwa Bei Moi ingin bertarung secara adil dengannya dan tidak memiliki keuntungan. Adegan ini sempat mengejutkan penonton. Keyakinan Bei Moi membuat semua orang menunggu pertempuran yang akan datang. Energi Zhao Feng mencapai puncaknya dan dia berkata, "Saya sudah selesai, Bei Moi. Kita sudah mencapai kesepakatan sebelum kita memasuki klan dan pertempuran ini adalah kesepakatannya." Petik 2. Memang, aku sudah menunggu lama untuk pertarungan ini. Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan dan Anda layak menjadi lawan saya. Petik 2. Bei Moi melangkah ke atas panggung. Mendengar percakapan mereka, kerumunan itu tercengang. Beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi di antara keduanya penasaran, apa hubungan di antara keduanya? Mereka yang mengetahui kebenaran hanya Quan Chen dan Yuanzi. Pada waktu bersamaan, di gedung tinggi di puncak gunung. Suran, bagaimana dua keajaiban bisa menjadi murid Anda? Haiyun guru bergumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung, Zhao Feng dan Bei Moi saling menatap dengan ekspresi serius. Tak satu pun dari mereka yang sombong. Bayangan air gelap utara. Sosok Bei Moi melintas dan sosok yang terbuat dari air muncul. Tubuh aslinya langsung menyatu di antara sosok-sosok itu, membuatnya sulit untuk menafsirkan mana yang asli. Tanpa menggunakan mata kirinya, Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat mana yang asli. Keterampilan yang luar biasa. Zhao Feng menghela nafas kagum. Bei Moi memang seorang yang super jenius. Langkah bayangan ikan ilusi. Sosok Zhao Feng kabur dan seketika ilusi yang berbeda muncul, mencoba mengelabui indera lawan. Di atas panggung muncul beberapa sosok yang berkedip-kedip, yang membuat mata yang menonton menjadi kabur. Langkah bayangan ikan ilusi dibuat oleh Zhao Feng dengan menggabungkan sejumlah besar keterampilan gerakan dan gambar ikan ilusi. Nyatanya, skill ini hanya versi pemula. Versi yang ditingkatkan disebut Illusion Fist Lightning Arc Step. Namun, Zhao Feng belum mendapatkan pemahaman yang cukup dari warisan petir dan langkah busur petir ilusi ikan belum sempurna. Dia hanya sedikit menggunakannya untuk mengalahkan Yuanzi. Zhao Feng tidak berani menggunakan terlalu banyak petir karena ini akan mengungkapkan fakta bahwa dia telah menerima warisan petir. Dia hanya bisa menggunakan Lightning Wind Palm sebagai penutup. Serangan berat 4 gelap utara. Riak-riak air biru tua meremukan. Itu seperti puluhan ribu kilogram pengisian air di Zhao Feng. Menyalakan penghancur angin.
Petir dan angin terjalin di telapak tangan Zhao Feng dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kedua kekuatan itu bentrok bersama. Ledakan itu dalam radius 10 yard dan kekuatannya hampir sebanding dengan Sky 6 Tale of the Ascended Realm. Para diaken di sekitar panggung terkejut. Selain murid kepala, tidak ada murid batin lain yang bisa menghentikan kedua monster ini. Naga mengamuk angin petir, pembuka gunung air gelap, bahkan gerakan yang lebih kuat saling menghancurkan dan dua sosok terlihat saling bertukar gerakan. Pada titik waktu tertentu, kedua sosok itu terbang setinggi ratusan meter di udara dan mereka telah bertukar puluhan gerakan. Zhao Feng memiliki ekspresi yang sedikit buas dan dia mengedarkan palem angin petir yang berisi sedikit warisan petir. Namun, pertahanan Beimoy jauh lebih kuat dari yang diharapkan. Air biru tua bisa menyerap sebagian besar kerusakan. Seseorang sekuat Zhao Feng bahkan tidak mampu menembus pertahanan Beimoy. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya yang terakhir itu. Warisan apa yang terkait dengan air dan memiliki pertahanan sebagai keahliannya? Zhao Feng memperkirakan bahwa tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan bisa menang. Tentu saja, Beimoy juga sedang tidak enak badan. Setiap kali dia bentrok dengan Zhao Feng, anggota tubuhnya akan sedikit mati rasa dan setelah merasakan efek ini terus-menerus, itu mengerikan. Persis saat pertempuran antara keduanya semakin sengit, kekuatan sebenarnya dari keduanya menurun dengan cepat. Setelah 100 gerakan atau lebih, keduanya terengah-engah dan hampir tidak bisa berdiri. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng memegang inisiatif dan menekan Beimoy, tetapi dia tidak dapat menembus pertahanan yang terakhir. Ini harus menjadi hasil terbaik. Zhao Feng berpikir, oke, pertarungan ini berakhir seri. Wakil kepala Li muncul dan menghentikan pertarungan. Keduanya jenius dari klan dan mereka pasti tidak mengalami kecelakaan. Yuan Zi menghela nafas. Jika Zhao Feng menang, itu berarti semua murid Haiyun Master dikalahkan. Beimoy menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum pergi dengan dua lainnya. Sungguh pelanggaran yang menghancurkan. Beimoy kedua kembali ke tempatnya, desis darah bocor dari mulutnya. Dia tidak bisa menerima serangan gila terus-menerus dari Zhao Feng, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya. Bab 200 luar biasa. Setelah pertempuran usai, Zhao Feng hampir tidak bisa bergerak. Ototnya sakit dan kekuatan sejatinya hilang. Lebih banyak kekuatan sebenarnya dihabiskan untuk menyerang daripada pertahanan. Selanjutnya, kultivasi Beimoy telah mencapai puncak langit keempat, yang berarti kekuatan sejatinya lebih padat dariku. Ekspresi Zhao Feng serius. Itu pasti pertempuran paling intens yang dia alami sejak dia memasuki klan bulan rusak. Tidak ada orang yang pernah melawan dia untuk imbang sebelumnya. Beimoy memang keajaiban klan bulan rusak. Zhao Feng menghela napas. Jika keduanya melanjutkan, dia mungkin harus mengakui kekalahan karena kekuatan sebenarnya dihabiskan. Dari awal hingga sekarang, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan garis keturunan dan dia hanya menggunakan sedikit petir. Jika kekuatan garis keturunannya digunakan, Zhao Feng akan menang tanpa keraguan. Namun, dia lebih memilih kalah daripada melakukannya. Bertarung imbang adalah keputusan rendah Zhao Feng, tetapi Beimoy jauh lebih kuat dari yang diharapkan dan kesalahan sekecil apapun bisa berarti kekalahan. Zhao Feng, wakil kepala Li tersenyum tipis dan dia berjalan mendekat. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa kekuatan sejati Zhao Feng hampir habis. Zhao Feng tersenyum dan menyapa wakil kepala Li. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang merawatnya ketika dia baru saja memasuki klan. Zhao Feng, telapak angin petir Anda tampaknya disempurnakan? Wakil kepala Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat sekali. Setelah upgrade saya, Lightning Wind Palm tidak akan memiliki bahaya sebelum level 6. Petik 2. Zhao Feng tidak menyembunyikan fakta ini. Artinya, pada level tertinggi masih akan ada bahaya? Wakil kepala Li sedikit kecewa. Pada levelnya, hanya level 6 dari Lightning Wind Palm yang akan menggerakkan dia. Zhao Feng berkata dalam-dalam, level tertinggi memiliki kemampuan untuk memanggil petir 9 kesengsaraan, yang dapat membunuh makhluk apapun di bawah alam roh sejati dan bahkan mereka yang berada di alam roh sejati akan waspada. Tidak mungkin itu tidak memiliki risiko. Petik 2. Wakil kepala Li mengangguk setelah mendengar ini. Tidak mungkin keterampilan mengerikan seperti itu tidak memiliki risiko. Harta karun terbesar The Lightning Wind Palm ada di sini. Bahkan yang setengah langkah, alam roh sejati akan dipindahkan. Pada kenyataannya, ada hal lain yang tidak dikatakan Zhao Feng.
The Lightning Wind Palm telah disempurnakan olehnya sekali lagi dan sekarang ada 7 level, bukan 6. Tingkat ke-6 tidak dapat memanggil petir 9 kesengsaraan, tetapi itu bisa memanggil kekuatan petir alami dari surga. Meskipun level ke-6 sekarang jauh lebih lemah, risiko yang terlibat juga menurun. Tingkat ke-7 melibatkan penggunaan warisan petir dan begitu seseorang berhasil, mereka akan dapat mengendalikan petir dan bahkan menghadapi orang-orang di alam roh sejati. Tapi sampai sekarang, level ke-7 Zhao Feng baru mulai dibuat. Oh ya, Wakil Kepala Li, saya ingin Anda membantu saya dengan sesuatu. Zhao Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Apa yang kamu butuhkan? Wakil Kepala Li sangat hormat dan dia memimpin Zhao Feng ke divisi tengah untuk pembicaraan yang lebih pribadi. Murid biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Ada 2 hal. Saya pertama-tama ingin menetapkan misi klan. Petik 2. Zhao Feng menulis nama beberapa bahan di selembar kertas. Mereka semua dibutuhkan untuk memperbaiki jubah bayangan Yin. Meskipun Zhao Feng juga dapat menemukannya sendiri, jauh lebih mudah untuk membelinya karena dia memiliki banyak uang. Banyak petinggi klan akan menetapkan misi dan mereka akan membuat murid mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Zhao Feng memutuskan untuk menetapkan misi. Wakil Kepala Li melihat daftarnya dan terkejut, nilai dari bahan-bahan ini berjumlah sangat banyak. Aku tahu, harganya akan mencapai ratusan ribu batu kristal primer. Zhao Feng tidak keberatan. Klan telah memberinya 8.000 batu kristal primer kelas rendah, yang nilainya 800 batu kristal primer di bawah standar. Mata uang yang paling banyak digunakan adalah batu kristal primal di bawah standar dan hanya pertukaran kelas tinggi yang akan menggunakan batu kristal primer kelas rendah. Oke, karena kamu punya banyak batu kristal primitif, aku bisa menyiapkan misi ini untukmu. Wakil Kepala Li sangat tegas. Untuk menetapkan misi membutuhkan sejumlah batu kristal primer dan poin kontribusi. Ini adalah biaya untuk mencari sumber daya. Tidak ada yang akan melakukan apapun secara gratis. Zhao Feng kemudian memberitahu Wakil Kepala Li bahwa dia ingin kembali ke rumah. Setengah bulan, alis Wakil Kepala Li sedikit berkerut, itu sedikit terlalu panjang. Kebanyakan klan sangat ketat. Seseorang akan beruntung memiliki beberapa hari libur, apalagi setengah bulan. Murid di sini berpikir bahwa saya dapat menerima misi normal dan mengunjungi rumah pada waktu yang sama. Petik 2. Zhao Feng telah memikirkan semuanya. Memang terlalu lama untuk cuti setengah bulan, tapi jika dia pergi dengan nama akan tugas, batas waktunya akan berbeda. Provinsi Guanjun, ada misi di sana, tapi ada 5 bintang di dalamnya. Kata Wakil Kepala Li, misi bintang 5 biasanya membutuhkan seseorang di langit kelima. Zhao Feng melihat informasi dan tugasnya adalah mencari jejak klan dari daerah lain. Area, berarti faksi itu bukan dari negara ini. Jika jangkauannya diperluas, itu bahkan mungkin bukan kekuatan di 13 negara. Benua itu, bagaimanapun juga, terlalu besar. Hanya benua utara saja yang memiliki jutaan klan. Siapa yang tahu dari mana kekuatan ini berasal? Tugas untuk mengetahui sejarah klan ini dan memperkirakan kekuatan mereka. Jika bisa, cari tahu maksud mereka. Tidak masalah, kepanduan adalah keahlianku. Zhao Feng dengan percaya diri mengambil misinya. Dia alami dalam hal kepanduan karena mata kirinya. Selanjutnya, dia sekarang memiliki item warisan, jubah bayangan Yin. Ini bisa menghapus auranya dan membuatnya tidak terlihat, memberinya keuntungan terbaik dalam kepanduan. Setelah menjalankan misi, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada Wakil Kepala Li dan dia pergi mencari tetua pertama. Baik penatua pertama dan Yang Gan hadir. Yang terakhir telah tiba belum lama ini dan dia telah melaporkan Zhao Feng kepada tetua pertama. Zhao Feng, apakah kamu menyelesaikan target yang kuberikan padamu? Elder pertama tertawa. Zhao Feng kemudian menceritakan kisah umum tentang bagaimana dia menantang murid inti. Yang Gan kaget saat mendengar ini. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah menantang 3 murid inti dan hampir mengalahkan semua murid Haiyun Master. Zhao Feng, apakah Anda berselisih dengan Haiyun Master? Penatua pertama sedikit tercengang. Tuan, memang ada perseteruan kecil. Zhao Feng kemudian memberitahu penatua pertama tentang Tuan Guanjun. Ini bukan rahasia lagi dan Zhao Feng ingin memberitahu tetua pertama sejak lama sehingga Lord Guanjun akan dilindungi. Pantas, saya pernah mendengar bahwa Haiyun Guru masih muda saat itu dan dia menyinggung banyak orang. Namun, saya ingin Anda tidak memperparah perseteruan itu, kata Elder pertama. Tenang, Tuan,
Saya di sini bukan untuk membalas dendam, murid hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk melampaui Haiyun Master dan mengalahkannya. Hanya ini, Zhao Feng segera mengatakan tujuannya. Penatua pertama berkata dalam-dalam, jika hanya ini, saya tidak menentangnya. Dia juga sedikit senang karena dia menerima murid-murid ini. Sepertinya yang terakhir sangat mementingkan persahabatan dan emosi. Jika Zhao Feng memang bisa mencapai langkah itu, dia akan sangat senang. Murid hanya khawatir bahwa Haiyun Master mungkin tidak akan membiarkan saya tumbuh dan bahkan mungkin melampiaskannya pada Suran dan rekannya. Zhao Feng segera menceritakan kekhawatirannya. Tenang, denganku di sini, Haiyun Master tidak akan berani menyerangmu dan melampiaskannya pada teman dan keluarga dilarang di klan. Sebuah cahaya melintas di mata tetua pertama. Tapi tuanmu, aku tidak bisa mengganggu persaingan antara generasi muda. Penatua pertama ditambahkan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dengan otoritas dan kekuatan penatua pertama, dia tidak akan mengganggu anak-anak. Sama seperti hari ini, Zhao Feng hampir mengalahkan ketiga murid Haiyun Master, tetapi yang terakhir tidak akan ikut campur. Dengan janji penatua pertama, tidak ada yang terkait dengannya akan terpengaruh. Zhao Feng tidak perlu khawatir. Tujuan Haiyun Master adalah menggunakan Bei Moi untuk menindasku. Namun, dia tidak tahu bahwa dalam hal kekuatan sejati Bei Moi bukanlah tandingan saya. Zhao Feng berpikir, alasan mengapa dia tidak mengalahkan Bei Moi adalah karena dia bisa menggunakan yang terakhir sebagai rautan. Sementara Zhao Feng tumbuh, Bei Moi juga melakukan hal yang sama. Keduanya sama-sama menerima warisan dari Floating Crest Palace. Dengan rautan yang bagus, bagaimana mungkin Haiyun Master tidak menggunakannya? Sebelum dia pergi, penatua pertama memperingatkan, kamu harus kembali dalam waktu setengah bulan untuk pesta 3 klan. Sekarang Zhao Feng telah mencapai 3 teratas di antara murid inti, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Setelah meninggalkan Elder pertama, Zhao Feng mengatur beberapa barang dan dia menyimpannya di gelang interspatialnya. Zhao Feng meninggalkan klan bulan rusak. Saat dia melakukannya, dia menyadari bahwa Nan Gongfan dan Yang Qingsan telah mencapai alam naik dan mereka sedang dalam perjalanan untuk menjadi murid batin. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Setelah menjadi murid batin, mereka akan menjadi murid penting untuk dibesarkan dan bukan semut yang bisa dihancurkan begitu saja. Di hari yang sama, Zhao Feng pergi. Beberapa sesepuh dan klan master berkumpul. Klan Lin Mun telah mengirim undangan lain. Setiap klan hanya memiliki 3 nominasi kali ini, kata Master Klan dengan ringan. Biasanya ada 4-5. Mengapa kali ini sangat sedikit? Petik 2. Haiyun Master sedikit terkejut. Aku mendengar bahwa para jenius dari klan Bulan Perak dan klan Bulan Lin sangat kuat kali ini. Satu orang dari setiap klan menerima warisan dalam uji coba masing-masing. Master Klan melanjutkan. Ekspresi para sesepuh menjadi serius. Baik Lin Moon Clan dan Silver Moon Clan memiliki murid yang menerima warisan. Biasanya, setiap 100 tahun atau lebih, hanya akan ada 1 atau 2 murid yang menerima warisan dan warisan itu tidak terlalu kuat. Namun, kali ini setiap klan memiliki 1 orang yang menerima warisan. Bab 201 KTT Genius. Matahari baru saja mulai terbenam dan banyak orang telah menyalakan lampion mereka dan menutup toko mereka. Pada saat ini, seorang pemuda berambut biru berjalan ke kota, mengenakan jubah abu-abu tua. Jika ini terjadi pada siang hari, penampilan pemuda akan menimbulkan kewaspadaan. Namun, malam telah tiba dan sosok pemuda itu sepertinya tidak begitu menonjol. Sun Feather City tidak banyak berubah dalam 1 tahun. Zhao Feng bergumam. Hampir tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Dibandingkan 1 tahun yang lalu, Zhao Feng lebih tinggi dan dia telah berubah secara dramatis baik dalam penampilan maupun aura. Ketika dia mendekati wilayah keluarga Zhao, terlihat jelas bahwa itu lebih ramai. Kapan ada begitu banyak orang secara acak di sini? Zhao Feng memiliki ekspresi yang aneh. Menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Sun Feather City, pintu masuk ke wilayah mereka seharusnya cukup. Dari orang-orang yang berkumpul di sini, sebagian besar adalah kaum muda. Genius Summit tahun ini sepertinya tidak sehebat tahun-tahun sebelumnya. Baik Xin Wuheng dan Zhao Feng telah meninggalkan Sun Feather City. Petik 2. Keduanya adalah tokoh legendaris. KTT tahun ini dimulai oleh Zhao Linlong dari keluarga Zhao. Tidak ada orang yang bisa menandinginya sekarang. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya dengan pasti.
Xin Fei dari keluarga Xin adalah bintang baru yang mungkin tidak lebih buruk dari Zhao Linlong. Petik 2. Ada banyak orang berkumpul di sini karena Genius Summit tahun ini. Namun, tidak semua orang bisa masuk ke dalam dan menyaksikan. Hanya sejumlah kecil yang diizinkan masuk dan banyak yang tidak diizinkan masuk. Namun, ada juga orang yang memiliki keterampilan menyembunyikan dan berhasil menyelinap masuk. Keluarga Zhao tidak dijaga ketat seperti istana. Zhao Feng menghitung waktunya dan dia menyadari bahwa memang sudah waktunya. Genius Summit dipandu oleh 3 keluarga. Dalam pertemuan sebelumnya, keluarga Zhao tampil luar biasa dengan 3 orang jenius, Zhao Linlong, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Pegunungan belakang keluarga Zhao. Di depan kolam buatan, ada beberapa stand di sana dengan penonton yang menonton. 2 pemuda bentrok bersama di dekat tepi kolam dan angin bertiup kencang. Dari tribun terdengar sorakan sesekali. Mereka yang bisa menghadiri puncak setidaknya di peringkat 4 dari jalan bela diri dan suara yang diciptakan dari pertempuran tidak sekecil itu. Ada juga beberapa sesepuh yang hadir dari 3 keluarga, yang budidayanya semuanya telah mencapai peringkat 7. Di paling depan berdiri beberapa jenius dari keluarga Zhao, termasuk Zhao Han, Zhao Qin dan Zhao Linlong. Saudara Linlong, tidak ada yang bisa bersaing denganmu sekarang. Zhao Qin tersenyum dan berkata, Qiu Mengyu dari keluarga Qiu dan Xin Fei dari keluarga Xin jauh lebih kuat dari tahun lalu. Terutama Xin Fei, meskipun dia belum mencapai peringkat 6, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Petik 2. Zhao Linlong duduk di tengah dan dia jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Melalui pengalaman tahun-tahun terakhir, sikapnya jauh lebih tenang. Menjadi tuan rumah di KTT ini, dia tidak berani terlalu percaya diri. Setelah setiap perdebatan dia akan mengomentari area mana yang dapat ditingkatkan dan akan menjadi benar setiap saat, membuat orang lain mengaguminya. Seiring waktu berlalu, pertempuran menjadi semakin intens. Akhirnya, 2 orang jenius, Zhao Linlong dan Qiu Mengyu muncul. Ketika mereka naik, tidak ada yang bisa melawan balik dari 1 orang. Ini adalah pemuda berwajah bekas luka dari keluarga Xin Fei. Keterampilan pedang yang terakhir sangat mematikan dan dia bahkan telah melatih keterampilan tingkat tinggi ke tingkat puncak. Di hadapannya, tidak ada yang bisa bertukar lebih dari 3 gerakan. Mengapa saya merasa KTT tahun ini agak membosankan? Zhao Han dan Zhao Qin bertukar pandang. Dari 5 jenius agung, 3 telah pergi. KTT tahun ini ditakdirkan tidak ada bandingannya dengan tahun-tahun lalu. Zhao Qin menghela nafas. Setiap orang yang pernah menghadiri KTT tahun lalu akan memiliki perasaan yang sama. Tidak hanya tidak ada banyak keajaiban sejati di sini, tidak ada harapan atau kuda hitam. Berpikir kembali ke puncak tahun lalu di mana ada kejutan dan kejutan di setiap sudut, hanya ada 3 orang yang baik-baik saja tahun ini, Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Xin Fei. Dari 5 jenius agung, ketiganya berperingkat rendah. Akhirnya puncak pun mencapai klimaks. Posisi antara Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Xin Fei mulai menjadi pasti. Hanya mereka bertiga yang memiliki hak untuk masuk ke dalam para jenius yang hebat. Semua orang levelnya lebih rendah. Qiu Mengyu dan Xin Fei pertama kali bertarung. Yang pertama adalah keindahan Sun Feather City dan dia baru saja mencapai peringkat 6 dari jalan bela diri. Kultivasi Xin Fei telah mencapai puncak peringkat ke-5 dan dia memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Setiap serangan pedang memiliki perasaannya sendiri. Xin Fei ini tampaknya dipengaruhi oleh Xin Wuheng, dan dia bisa menjadi sesuatu. Alis Zhao Qi terangkat dan dia berpikir keras, tetapi dia tidak bisa mengerti. Pada levelnya, dia bahkan tidak bisa menyentuh wawasan. Seseorang perlu memiliki wawasan ini untuk melatih seni bela diri suci. Saat itu baik Xin Wuheng dan Zhao Feng memiliki ini. Mengiris Cloud Purse, Xin Fei berseru dan pedangnya menjadi cahaya merah yang sepertinya bisa menembus awan. Perlindungan kekuatan batin Qiu Mengyu telah ditembus. Jelas bahwa Xin Fei telah menahan kekuatannya. Tidak ada yang mengira Xin Fei bisa menang begitu cepat. Berikutnya adalah pertempuran terakhir antara Xin Fei dan Zhao Linlong. Pertempuran antara keduanya sangat intens dan kedua sosok itu saling bersilangan. Pada akhirnya, keduanya melangkah ke kolam dan bertarung. Penonton tidak bisa membantu tetapi membungkam dan bersorak. Di dalam stand keluarga Zhao tiba-tiba terdengar suara aneh. Zhao Qi dan rekannya, yang semuanya fokus pada pertempuran, mendengar ini dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Siapa itu?
Seorang pemuda berambut biru bermata satu muncul di stand keluarga Zhao dan dia memiliki kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan duduk di bahunya. Orang ini muncul di belakang mereka tanpa suara atau bau. Jika bukan karena kucing itu, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Zhao Qi dan Zhao Qin, ini baru 1 tahun dan Anda telah melupakan saya? Pemuda itu tertawa ringan. Kamu Zhao Feng? Zhao Qi dan rekannya seru saat mereka mengenali yang terakhir. Zhao Feng, dia Zhao Feng itu. Petik 2. Stand keluarga Zhao pecah menjadi keributan dan mereka bahkan menarik perhatian penonton lainnya. Segera, semakin banyak orang mengenali pemuda bermata satu berambut biru. Kapan Zhao Feng menjadi satu mata dan kapan rambutnya berubah biru? Semua orang terkejut. Pertempuran di kolam berakhir karena Zhao Linlong dan Xin Fei menerima satu serangan dari satu sama lain. Sebuah luka yang langsung ke tulang muncul di bahu Zhao Linlong saat yang terakhir jatuh ke dalam kolam. Terima kasih. Xin Fei mendarat ke pantai dan mengamati kerumunan dengan kemenangan. Zhao Linlong kembali ke mimbar dengan mata redup. Tiba-tiba, mata Zhao Linlong tertuju pada seorang pemuda. Zhao Feng, kamu akhirnya muncul. Petik 2. Mata Xin Fei menyala saat niat pertempuran melonjak darinya. Semakin banyak mata mulai berkumpul pada pemuda berambut biru itu. Tingkat tinggi keluarga Zhao tidak bisa membantu tetapi berseru. Zhao Linlong memiliki emosi yang kompleks dan suaranya parau. Zhao Feng, kamu kembali pada waktu yang tepat. Anda bisa mendapatkan yang pertama untuk keluarga Zhao kami. Petik 2. Zhao Feng, aku butuh lawan yang nyata dan sejati. Xin Fei menantang Zhao Feng. Tidak perlu, aku baru saja dalam perjalanan. Zhao Feng samar-samar tersenyum dan menolak. Pada levelnya, itu akan menindas orang-orang yang menghadiri pertemuan, meskipun dia lebih muda dari kebanyakan orang di sini. Semua orang terkejut, tetapi hanya Zhao Linlong yang menyadari bahwa aura Zhao Feng tidak dapat diukur dan dengan kekuatan yang terakhir, akan sangat memalukan untuk bertarung. Teng Shou Shou. Saat Xin Fei hendak berbicara, beberapa sosok muncul. Hahaha, KTT Genius di Sun Feather City mengecewakan. Petik 2. Sebanyak 3 pemuda mendarat di tanah dan yang di tengah mengenakan jubah hitam dan dia mengeluarkan aura di peringkat 6 puncak. Kedua pemuda di sampingnya juga telah mencapai peringkat 6. Kerumunan itu berseru, tidak baik, ada orang jenius dari kota Maple. Pemuda di depan adalah Yu Tianhua, dan dia tampaknya telah mengalahkan semua generasi muda di kota-kota terdekat dan dia dianggap tak terkalahkan di generasi muda. Zhao Linlong meraung. Dia telah bertarung dengan Yu Tianhua ini setengah bulan yang lalu dan dikalahkan oleh yang terakhir dalam 10 langkah. Beberapa jenius yang hadir pernah mendengar nama ini. Sun Feather City, kirim kejeniusan terkuatmu dan lawan aku. Yu Tianhua dengan dingin mengamati kerumunan. Xin Fei tertawa dingin dan maju ke depan. Yu Tianhua tertawa jijik dan dia melambaikan kedua tangannya ke depan. Cahaya hitam muncul yang mengeluarkan aura kacau. Zhao Feng menyadari bahwa keterampilan Yu Tianhua tampaknya memiliki atribut jalur jahat. Dia menduga bahwa Yu Tianhua ini seharusnya telah melatih seni bela diri setengah suci yang tidak lengkap. Keduanya bertukar beberapa pukulan dan Xin Fei dikirim terbang dengan satu telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Anda tidak berada di peringkat 6. Xin Fei berkata dengan kaget. Hahaha, itu benar. Setidaknya Anda memiliki penglihatan yang baik. Petik 2. Yu Tianhua tertawa dan kekuatan batin hitam muncul. Peringkat 7 dari jalur bela diri. Hati semua orang terkepal saat mereka merasakan tekanan membebani mereka. Bahkan sesepuh yang mengawasi puncak pun terkejut. Dari tampilan kekuatan Yu Tianhua saat ini, tampaknya bahkan mereka mungkin bukan tandingannya. Siapa lagi yang ingin bertarung? Bagaimana kalau ini? Kirim 3 terkuatmu sekaligus. Yu Tianhua berdiri di tengah halaman dan tertawa. Pada titik ini, semua jenius Sun Feather City memiliki ekspresi jelek. Orang-orang ini datang ke sini dengan tujuan untuk menghancurkan semua jenius Sun Feather City di bawah kaki mereka.